Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi TNI Polri? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang seperti apa materi dan soal-soal Army Alpha dan hafalan kata pada seleksi TNI Polri. Bagi kamu yang belum tahu arah, ingin masuk TNI Polri, kedinasan, atau CPNS, yuk join konsultasi. Klik link ini ya. Oke, nah pengertian tes Army Alpha pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1917 ya. Digunakan untuk melihat sistematis dan mengevaluasi fungsi intelektual dan emosional tentara. Nah, pada saat itu yang menggunakan ini adalah prajurit dari Amerika Serikat ya, karena pada tahun-tahun itu kan terjadi peperangan ya. Dan mereka membutuhkan untuk melihat sejauh mana nih ketika prajuritnya menghadapi sebuah tekanan, sebuah peperangan, sebuah pertempuran, apakah bisa menurunkan fungsi intelektual mereka dari kejadian yang mereka hadapi, yang mereka jalani pada saat itu. Ya, nah tes tersebut juga untuk mengukur kemampuan verbal, numerik, karena di dalam 12 nomor ini nggak hanya juga dari kemampuan verbal, ada juga kemampuan numerik, kemampuan mengikuti arahan dan pengetahuan informasi. Oke, nah mengikuti arahan ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh penguji. Ya, yang disuruh apa, suruh apa. Nah, nanti dilihat tuh kalian itu mampu nggak sih mendengar arahan itu dengan baik dan benar. Atau sekarang gini ya, mungkin dari beberapa teman-teman juga mempunyai daya filterasinya juga berbeda-beda nih, daya cangkupannya berbeda-beda. Ada yang mudah menerima arahan atau menerima instruksi, ada yang juga harus berulang-ulang 2 kali atau 3 kali akhirnya kalian baru paham ya. Di situ memang setiap manusia atau setiap individual pasti berbeda-beda daya tampungnya, daya kerjanya dari otak kalian. Ya, jadi saya harapkan gini, nggak usah berkecil hati ketika saya nanti akan menanyakan ke teman-teman. Saya akan mencoba dari nomor 1 sampai 12 nomor, saya akan mengacak. Jadi jangan berkecil hati jika kalian salah dalam menerima instruksi saya. Nggak usah berkecil hati, karena di sini kita belajar bareng-bareng untuk bisa mengetahui apa itu Army Alpha, biar kalian tuh lebih familiar, lebih siap menghadapi tes sesungguhnya pada saat pendaftaran, pada saat seleksi. Oke, kalau kalian di sini aja udah panik, gimana kalian menghadapi tes sesungguhnya? Tes sesungguhnya itu vibes-nya luar biasa, tekanannya luar biasa. Ya, dari beberapa peserta, dari beberapa penguji, kalian dikejar waktu. Ya, ingat, tes psikologi atau psikotes ya yang akan kalian hadapi itu, kalian akan mengerjakan kurang lebih 5 jam waktunya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kalian tidak diperbolehkan keluar atau istirahat sebelum tes tersebut berakhir ya. Dan setiap sesi tes, setiap satu persatu akan bergantian. Nah, maka dengan kalian sudah bergabung di webinar ini, dari webinar pertama sampai terakhir, saya harap kalian harusnya bisa menyerap semua informasi yang diberikan oleh kakak-kakak tentor kalian dengan baik dan benar ya. Nah, kita kembali lagi ke Army Alpha. Dalam bidang kemiliteran, nilai atau skor Army Alpha digunakan untuk menentukan kemampuan prajurit dalam melayani, mengklasifikasi pekerjaannya, dan mengetahui potensinya untuk posisi kepemimpinan. Ya, itu sedikit gambaran penjelasan mengenai pengertian Army Alpha atau sejarahnya. Ya. Selanjutnya, Mbak. Next. Tujuan Army Alpha sendiri untuk mengukur tingkat kecerdasan, ketelitian, dan konsentrasi seseorang. Karena pasti kita ini sebenarnya hampir sama dengan Pauli atau Kraepelin ya, karena kita tuh mendengarkan instruksi. Kalau di Kraepelin dan Pauli itu ada metode garis atau pindah ya. Nah, ini pun juga seperti kalian beranggapan
kalian berada di ruang yang dikejar-kejar oleh sesuatu. Nah, ketika kalian dikejar-kejar, pastikan tingkat kepanikan itu sangat tinggi ya untuk teman-teman. Jadi pasti, waduh ini apa nih, waduh ini apa nih, waduh ini apa nih, sehingga kalian tidak tenang gitu. Nah, tidak tenang, akhirnya instruksinya salah tuh kalian kerjakan. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuma dengan tujuan ada ini semoga kalian bisa memperbaiki itu semua ya. Selanjutnya Mbak. Nah, sini tips pengerjaan tes Army Alpha. Untuk bisa mengerjakan tes psikotes Army Alpha adalah kuncinya fokus, konsentrasi penuh, dan tetap tenang. Jangan panik atau khawatir. Jaga juga kesehatan tubuh. Nah, yang dimaksud jaga juga kesehatan tubuh, kalian itu kan dibiasakan gini ya, adik-adik teman-teman semua ya. Misal besok ini kalian psikotes, oke, psikotes nih kalian. Hari ini tuh dibiasakan jam sore lah, maksimal jam 5 sore kalian udah mempersiapkan semua perlengkapan yang akan kalian bawa besok, baik dari baju, alat tulis, dan lain-lain. Semua sudah kalian siapkan dengan baik, dengan rapi, sehingga besok pagi kalian udah nggak ada mencari benda-benda yang akan kalian bawa keselip di mana. Itu pun juga akan mempengaruhi rasa dari konsentrasi dan fokus kalian, karena kalian udah pecah tuh fokus dan konsentrasi kalian, sehingga udah dipastikan ketika kalian menghadapi tes kalian akan panik, grogi. Maka dijaga baik-baik, diatur juga jam pola tidurnya, jangan tidur terlalu malam untuk menghadapi tes psikotes. Upayakan dijagalah mood kalian dari pagi sampai siang. Ingat, waktu pengerjaan kalian 5 jam, sangat lama ya. Nah, sebenarnya tes psikotes Army Alpha itu nggak ada kuncinya teman-teman, kecuali nanti ya di sesi kedua tuh ada namanya hafalan kata. Itu mungkin kemungkinan ada triknya, nanti akan dijelaskan. Cuma kalau di tes psikotes Army Alpha itu sebenarnya nggak ada kunci atau tips cepat, nggak ada. Cuma memang ketika kalian sudah mendapat ilmu dari sini, yang aku harapkan kalian terus belajar, terbiasa mendengarkan sebuah instruksi dengan baik dan benar ya. Karena kalau kalian nanti bergabung di Panara, aku bakal sering banget ngasih gambaran soal-soal mengenai Army Alpha, sehingga kalian akan, aku rasa, bisa lebih siap nih besok ketika tes sesungguhnya ya. Oke, terus selanjutnya Mbak. Nah, di sini aku bakal langsung ada contoh soal Army Alpha. Ada 12 nomor ya. Jadi gini, mekanisme pengerjaan tes Army Alpha itu kalian mendengarkan instruksinya dulu sampai selesai. Penguji selesai, ketika penguji bilang, "Oke, kerjakan," baru kalian mengerjakan. Itu setelah instruksinya selesai. Jangan sekali-sekali kalian memegang pensil. Ya, pensil dan penghapus di kanan kiri, jangan ya. Dan dibiasakan kalian itu bakal dikasih kertas itu ditaruh di tengah meja, pensil itu di kanan, penghapus di kiri. Dibiasakan seperti itu, karena nanti kalau kalian memegang pensil terus-terusan dan sebelum penguji itu berhenti menjelaskan lalu kalian megang pensil, itu dianggap sudah kecurangan. Itu nanti bisa dianggap didiskualifikasi kalian. Oke. Jadi dengarkan instruksi itu sampai habis, dan ketika penguji bilang silakan kerjakan, baru kerjakan. Nanti setiap nomor 1 sampai nomor 12 itu ada waktunya masing-masing, seperti di nomor 1 ini. Nah, di nomor 1 itu ada ketentuan kalian harus mengerjakan yang lebih dari 5 detik mengerjakan instruksi itu. Nomor 2 5 detik, nomor 3 5 detik, nomor 4 10 detik, nomor 5 10 detik ya. Nah, itu nanti aku bakal mencoba ke teman-teman semua nih ya. Kira-kira kalian sebagai calon abdi negara terus untuk mengerjakan suatu instruksi itu bisa mendengarkan instruksi itu dengan baik, dengan benar atau tidak. Cuma ingat, jangan malu, salah nggak apa-apa. Kita di sini belajar bareng-bareng. Kita di sini masih les bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Jadi nggak usah malu kalau salah, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki, pelajari lagi. Nah,
Berikut tadi salah satu tes seleksi TNI Polri ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.